Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Baiklah, malam ini kita bacakan kitab Daqaiqul Akhbar karangan Syekh Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Kitab ini adalah membahas akidah, yang mana akidah ini sesuatu yang tidak bisa kita dilihat, namun harus kita yakini, termasuk Tuhan, malaikat, surga, neraka, jin, azab. Itu semua adalah sesuatu yang tidak kita lihat, namun harus kita yakini. Inilah akidah. Maka bila sudah mantap akidah kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka kita tidak mudah lagi goyang, tidak mudah lagi nanti di saat sakaratul maut iman kita diperdaya oleh iblis. Inilah pentingnya belajar akidah. Jadi untuk kedepannya kita kaji betul-betul akidah ini dengan baik. Mulai daripada sifat-sifat Allah, kita ulang lagi sifat-sifat Allah, bagaimana sebenarnya mendudukkan sifat-sifat Allah itu. Karena pada hari ini Bapak Ibu, banyak di antara saudara kita ini dalam berakidah itu dia merasa tidak penting, sehingga akidahnya salah. Maka bila akidah salah, maka inilah yang membuat sholat bisa tidak sah, sholat tidak khusyuk. Ini kalau akidah salah, Pak. Misalkan dia katakan Tuhan itu bertempat, ini udah salah akidahnya ini, Pak. Karena kalau masih bertempat, masih sama dengan makhluk. Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Apapun ceritanya, tidak ada persamaannya sedikit pun. Kalau Tuhan itu kita katakan misalkan di langit, maka berarti dia bertempat. Sedangkan Tuhan itu sudah ada sebelum ada tempat. Ini yang penting kajian itu. Pada hari ini kan banyak anak-anak muda ikut-ikut pengajian baru, juga mereka katakan Tuhan itu ada tempatnya. Ini akidah yang tidak benar, Bapak Ibu. Jadi inilah pentingnya kita belajar akidah itu. Jadi untuk kesempatan ini kita bacakan bab yang ke-9, fi zikrin nida, pada menjelaskan tentang nida. Nida ini panggilan-panggilan, Pak. Di sini nanti diceritakannya panggilan-panggilan kepada manusia ini, mulai dia meninggalkan dunia. Ini kenapa mikro nih, Pak? Biasa Pak, karaoke-nya lemah. Pak karaoke semangat. Marah-marah dia nampaknya. Kurang keras suaranya. Biasa karaoke. Ada aku. Biasa karaoke sama monya. Udah mantap nih itu. Tes 1 2. Itu Pak ya. Jadi ada nidah-nidah. Kita baca sedikit. Idza faraqar ruh al-badan nudiya minas sama' bi thalathi sayhat. Bila ruh meninggalkan badan, maka adalah yang menyeru dari langit dengan 3 seruan. Jadi ruh dan badan kita ini, Pak, beda ini ya, beda. Ruh itu lebih dulu diciptakan daripada badan, ribuan tahun. Ya Pak ya, di surga itu udah diciptakan ruh dulu semua. Ruh ini tidak boleh kita katakan juga angin, tidak, nafas, tidak. Ini semacam makhluk juga, tapi berbeda sifatnya dengan yang kita lihat ini, yang bisa diraba ini. Ruh, Pak. Yas'alunaka 'anir ruh, itu ayatnya. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi.
Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak diberikan kamu ilmu kecuali sedikit, termasuk ilmu tentang ruh. Jadi cuma sedikit pengetahuan kita, tidak bisa masuk ke dalam. Sama dengan orang meneliti apakah ada siksa kubur, tidak bisa ditelitinya kecuali dia mati duluan. Dan yang mati tidak mungkin balik lagi ya Pak ya. Paling mungkin yang bisa kita teliti pertama lewat mimpi, satu. Kedua lewat orang yang mati suri misalkan. Ada enggak orang mati suri Pak? Ada kan? Kalau dia bercerita ya bisa jadi benar itu. Kalau dia jujur, tapi bisa jadi dia berbohong. Mimpi pun begitu Pak. Kalau kita jujur, ya bisa jadi mimpi itu diperlihatkan bagi kita alam-alam akhirat itu, bisa. Karena di akhir zaman, siapa yang paling benar mimpinya, maka paling benar imannya. Karena mimpi itu adalah bagian daripada kenabian. Wahyu telah putus, tapi mimpi itu tidak putus. Makanya Pak, kalau ingin mimpi kita benar, usahakan sebelum tidur ya berwiridlah, baca doa, berwudu, tidur di tempat pakaian yang suci. Biar tidak mimpinya dikejar-kejar harimau ya Bu. Bisa benar mimpi itu. Cuma Pak, kita ini karena masih banyak salah mimpi kita, maka kita benarkanlah ucapan kita Pak. Makin sering kita bacongkak, apa namanya bacongkak, berbohong, apa namanya itu Pak, bahasa Melayunya itu, makin sering kita berbohong Bapak Ibu, maka mimpi kita itu tidak benar. Tapi kalau udah mulai kita tinggalkan berbohong ini, iman sudah mulai kuat, lama kelamaan nanti Pak mimpi itu bisa benar. Itu ya. Makanya ada Pak orang mimpi, dia mimpi obat bisul itu begini katanya dalam mimpi itu. Dia tes, sembuh bisulnya. Ada. Itu. Itu Pak ya. Cuma syariat tidak ada lagi dalam mimpi, tidak ada itu. Udah selesai syariat. Kalau ada nanti syariat, mimpi kita itu pasti setan. Sholat itu 4 waktu katanya kan. Itu udah salah itu. Makanya kalau kita mimpi Bapak Ibu, boleh kita tanya ulama. Inilah yang payah ini Pak. Ulama ini udah langka ya kan. Maka yang ditanyanya tukang sihir, yang ditanyanya dukun, akhirnya sesat menyesatkan. Seandainya ada ulama yang kita percaya, guru yang kita percaya, boleh kita tanya apa maksud mimpi itu, tidak masalah itu. Itu mengenai pembuktian mati tadi Pak. Tidak bisa sebenarnya kita logikakan mati itu, tidak bisa kita logikakan. Paling datang tadi dalam mimpi. Jadi antara ruh dengan jasad